Tidak ada salahnya. Tanya-tanya aja untuk mengetahui apa. Kalau kita temukan orang yang orientasinya hanya fizikal, kita memberi kita challenge supaya dia lebih luas ke arah bukan hanya fizikal, material, ke arah spiritual, supaya dia tetap buat yang sama tapi dengan niat yang lebih besar. Dan bila dia lakukan, kalau gagal dia enggak kecewa, enggak dapat material yang diinginkan, dia tetap okey kerana orientasinya spiritual. Tadi kalau kita gali lagi dalam Pak Susilo, itu kalau digali lagi, itu pasti ada inner drive-nya apa, ingin apa, yang ingin apa, berhaji, ingin solat, itu pasti ada inner drive-nya apa sesungguhnya. Ingin jadi apa? Ingin taubat itu kerana apa? Pasti ada sesuatu yang membuatkan dia menemukan dirinya something. Kerana itu bukan candaan ya, walaupun kadang-kadang disampaikan dalam bentuk candaan, tapi ada something yang men-trigger dia. Okay. Conscious mind, orientation di sini tadi. Jadi kita tadi membicarakan inner drive, limiting belief, orientation. Okay. Bagaimana kaitkan dengan kalau di dalam sesi coaching? Saya tidak lakukan praktikal hari ini kerana saya lihat kita belum ada basic. Kerana itu nanti akan banyak hidden ya. Kita harus ada basic dulu, fahami dulu apa itu coaching, membezakan coaching dengan mentoring, coaching dengan counselling, kita faham dulu, coaching dengan consulting, itu semua kita faham dulu bedanya, baru kita bisa lebih fokus ke arah coaching. Yang keduanya kita harus listening, bagaimana untuk mendengar dengan baik. Ada tekniknya. Mendengar ini ada 3 step ya. Listen to, listen with, and listen for. Ini untuk menjadi seorang coach, kita harus faham supaya kita mendengar itu dah tak jadi seperti orang biasa mendengar. Kita mendengar itu akan lebih fokus, akan dapat membantu orang, akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Sebab kita bukan hanya mendengar. Ya, apa bedanya setelah memiliki ilmu ini? Apabila orang datang curhat dengan kita. Dulu saya sering jadi tempat curhat. Orang datang cerita problem rumah tangga ni, akhirnya saya yang pusing. Tak tahu buat apa, susah hati. Tapi setelah memahami ilmu coaching, yang pertama listen to. Listen to itu adalah mendengar keyword, data, fakta. Saya bekerja di sini sudah 3 tahun. Itu listen to. Kita mendengar fakta, data-data. Saya bekerja di syarikat ini. Itu semua data. Ya. Listen with. Next level dari listening adalah listen with. Listen with, kita mendengar emosinya. Kita mencari emosinya. Dari emosi kita cari inner drive. Ini listen with. Kita merasai, kita memahami dia. Dia lagi sedang marah, dia lagi sedang kecewa, dia lagi sedang rushing, dia lagi sedang memikir sesuatu yang berat. Listen with. Dari kata-katanya, body language, kita bisa memahami. Namun tidak cukup hanya memahami, kita perlu listen for. Listen for ini ialah yang pertama kita listen to, kedua listen with, kita berada sama dengannya. Listen for, kita dah seolahnya kita dah pegang tangan dia, bawa moving forward, bawa ke arah apa yang perlu dia lakukan. Itu listen for. Jadi kalau bukan coaching, dia sekadar setengah coaching, dia hanya mengajar listen to dan listen for. Dia melihat fakta, data, langsung dibawa orang action. Dia enggak memahami dulu, listen with. Dia enggak merasa apa yang orang tu rasa. Dia enggak memahami emosinya. Apatah lagi untuk memahami inner drive.
Jadi di skip dari listen to langsung ke listen for. Jadi ada juga orang yang coachingnya hanya di listen with, memahami, oh emosi, okey ni. Kemudian dia lost listen to, data, fakta tak ada. Jadi sukar nak bawa bila nak membantu di listen for. Kerana listen for kita biasanya akan ambil balik di data-data yang pertama kita dapat tadi, kita guna. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah bekerja 3 tahun dan Bapak saat ini sangat merasa depressed berada di sini. Sepanjang 3 tahun Bapak di sini, apa yang kebaikan yang Bapak dapatkan di sini? Jadi kita boleh sebut tadi 3 tahun. Kerana kita nak bawa dia ke depan, kita recap dulu sedikit yang tadi ya. Okay. Jadi ini yang kita belajar itu dalam skill coaching, listening. Kemudian dah listening dah bagus, baru kita boleh bertanya. Pertanyaan apa yang bagus, pertanyaan apa yang bagus untuk menggali, kerana kualiti pada seorang coach itu adalah kualiti pertanyaannya dan listeningnya. Dulu waktu awal-awal saya belajar coaching, saya meng-coaching orang sampai 4 jam pun pernah. Kerana tidak sharp pertanyaan saya. Jadi pusing, mutar sana, mutar sini, pusing. Tapi enggak apa-apa, itu dalam proses learning. Tapi sekarang Alhamdulillah dalam masa 30 minit saya bisa coaching. Tergantung topik ya, tergantung isu, keberatan isunya. Okey, dalam 3.0 coaching saya hanya menjelaskan kita ada 3.0 coaching, ada pre-coaching dan ada post-coaching. Pre-coaching adalah building trust. Ini sangat penting. Kadang-kadang ini mengambil masa yang lama. Kalau trust ni tak ada, kita harus bangunkan dulu. Oh, Bapak datang dari mana? Kapan Bapak datang? Jadi, oh saya juga berasal dari sana ya. Oh di tempat sana. Itu building trust dulu ya. Setelah dia percaya, contoh kalau dihantar oleh kita sebagai certified coach, seorang yang tidak perform dihantar pada kita untuk di coaching dan dia enggak mahu di coaching sebenarnya, bisa tak di coaching? Kalau dia enggak mahu tapi diarahkan oleh atasannya minta kita coaching, tidak. Kalau konsep biasa enggak bisa. Tapi kalau saya tetap juga saya jalankan di sini, building trust. Ya, saya diarahkan oleh ini ada masalah performance anda ini. Kita lupakan ini. Sekarang dah ada kesempatan datang, saya ingin mengenali anda lebih dekat. Anda kerjanya di bidang apa ya? Apa yang membuatkan anda bahagia? Apa yang membuatkan anda stres? Itu building trust saja, relax. Bagi dia relax, jadi dia tidak merasakan kita berpihak pada majikannya ataupun bosnya. Ya, relax, relate. Oh, saya juga dulu pernah dalam posisi anda, saya pernah dianggap seperti ini, gitu relate. Tetapi yang benar, jangan yang dibuat-buat. Dan reframe dari negatif ke arah positif. Ke arah negatif contoh, saya tak tahulah apa lagi salah saya. Sering saya dipersalahkan, contoh ya. Sering saya dipersalahkan. Okay. Jadi bagaimana kita nak reframe dari negatif ke positif? Sebelum coaching kita harus reframe dulu. Kalau orang negatif kita tak bisa coaching. Bagaimana nak reframe? Saya sering dipersalahkan. Tapi hari ini okey, mungkin anda merasa anda sering dipersalahkan, tapi hari ini anda punya kesempatan bertemu dengan saya. Bagaimana kita nak manfaatkan kesempatan ini? 1 jam biasa saya dibayar RM2,000. Anda tidak perlu membayar apa. Bagaimana ya kita nak manfaatkan waktu ini supaya waktu anda bermanfaat, saya juga bermanfaat. Jadi dia berubah. Oh ya benar, tadi negatif marah ke bosnya. Oh ya saya dapat ini nilainya RM2,000. Oh, dia merasa di mana topik anda pilih. Anda ingin bicara apa? Jadi langsung dari negatif jadi positif dia. Ya. Kemudian baru kita masuk ke setting agenda, finding inner drive. Ini tolong diberikan masa step. Saya tidak expect anda bisa melakukannya, tapi anda boleh baca. Ya, ini paling kurang walaupun anda tidak coaching, anda lakukan dengan ngobrol-ngobrol aja bisa.
Kerana kalau ngobrol kan kalau salah orang tak tahu ya. Jadi stuck. Ni tak yang mana ni silap ni, dia tutup aja. Ngobrol biasa je. Anda buka nanti di konten, menentukan agenda. Biasa orang datang pada kita, fikirannya itu semua orang sebenarnya perlukan coach. Saya juga perlukan coach. Coach pun perlukan coach. Ya, kerana manusia biasa, tak ada yang sempurna. Ada waktu kita stuck. Ada waktu saya, kemana ya saya nak lakukan ini? Saya akan cari teman yang sesama coach. Saya akan minta bantuan dia. Dia tanya-tanya pertanyaan, oh ya, awak saya dapat. Kerana kita sebenarnya dibekalkan dengan jawapan pada semua permasalahan kita sendiri. Betapa baiknya Tuhan pada kita. Tapi kenapa kita tidak temukan jawapan itu? Kerana kita stuck dalam limiting belief, dalam berbagai permasalahan. Kita tidak tahu mana yang mau difokuskan. Kerana semuanya penting. Jadi dengan bantuan coach bertanya pada kita akan start. Kalau lagi benang kusut itu dibawa, dileraikan satu ya. Jadi ini di konten, menentukan agenda. Menentukan agenda spesifik, bantu coachee fokus dan pecahkan agenda besar kepada goal yang terjangkau. Jadi banyak-banyak dia kata, saya ni masalah saya ini, saya, ayah dan ibu saya sering bergaduh, berantem di rumah. Saya tak bisa fokus. Kalau saya pulang ke rumah, saya sakit hati. Di office, majikan saya seringnya menyalahkan saya dalam pekerjaan ini. Masa yang sama, saya rasa saya harus belajar, sambung belajar hingga ambil master supaya kehidupan saya masa depan lebih terjamin. Wah, dalam masa itu ya 3 hal. Tak sampai 1 minit dia sudah bercakap 3 hal. Jadi sebagai coach, kita harus spesifik. Okey, anda sebutkan tadi yang pertama, anda ada masalah di rumah dengan ibu ayah. Yang kedua, majikan anda tidak memahami. Yang ketiga, anda ingin belajar. Kamu belajar. Antara ketiga ini yang mana yang ingin anda bicarakan dahulu? Ya, kita bantu dia memilih. Oh, saya ingin yang belajarlah. Apa yang membuatkan anda belajar? Bukan masalah di kantor atau masalah di rumah. Kerana kalau saya pilih belajar, ini akan menyelesaikan banyak masalah saya. Kalau di rumah saya tak bisa banyak perubahan. Ya, itu dah mak ayah saya harus terimalah. Atau di kantor majikan pun saya tak bisa merubah majikan. Yang bisa saya rubah adalah diri saya. Jadi belajar. Jadi dia dah nampak. Padahal tadi dia tak nampak kan? Waktu tadi pening dia fikir yang mana semuanya. Tapi bila kita tanyakan, dia sendiri mampu menjelaskan, prioritaskan yang mana yang ingin dibicarakan dulu. Okay, belajar. Clear outcome from the coaching session. Jadi kita tanya, okay, mau belajar dari sesi 1 jam ini, sesi coaching 1 jam ini, apa yang anda harapkan? Okay, saya ingin, saya dapatlah bagaimana saya mendapat keyakinan lah yang saya memang boleh sambung belajar dan saya akan berjaya kalau belajar. Jadi dia dapat outcome itu. Sebab kalau belajar tu terlalu luas. Belajar seperti apa yang diinginkan, dia kan bisa lakukan sendiri. Tapi kenapa dia perlukan seorang coach? Saya sebenarnya memang saya nak belajar, tapi saya tak confident. Merasa saya akan selesaikan atau tak belajar nanti. Jadi dalam sesi 1 jam ini, apa yang diharapkan? Oh, saya merasa confident dan ini satu decision yang tepat dan saya akan ambil. Okey, setuju? Setuju je lah. Itu dah setting agenda. Ya? Ini penting, walaupun anda tidak coaching, anda kontrol aja dengan bawahan. Kalau anda sudah punya ini, senang nanti anda untuk setting di agenda ya. Dalam meeting juga. Dalam meeting yang besar, kita ada 1 jam nak meeting, apa yang ingin dibincangkan? Tulis dulu. Semua yang ingin dibincangkan. Okey? Logik tak kita selesaikan ini dalam 1 jam? Oh, kelihatannya tak. Jadi mana yang kita 5 yang utama yang kita bisa selesaikan di sini?
Okay, nombor 1, 3, 5, 6. Okay, ini sahaja yang kita akan. Jadi dalam selesai meeting 1 jam, outcome-nya apa? Kita dapat ini, dapat ini, dapat ini. Setuju? Baru mulai meeting. Biar samakan dulu fikiran. Outcome-nya samakan dulu. Jangan outcome kita lain, outcome orang lain, anak buah kita lain, semua expectation-nya different. Lainkan dahulu ya. Setelah itu baru kita masuk ke konteks, memisahkan emosi dari inner drive. Digali apa yang sesungguhnya diinginkan oleh coaching. Kita tanya, kan dia mau belajar tadi, sambung belajar. Apa yang membuatkan anda begitu inginkan sambung belajar? Sesungguhnya anda inginkan apa ya? Usia anda berapa? Oh, usia saya 30 tahun. Apa yang membuatkan tiba-tiba anda ingin belajar? Sebenarnya saya melihat teman-teman saya itu semuanya udah jabatannya bagus-bagus. Saya masih di sini. Saya ingin juga menjadi seperti mereka. Itu ada belenggu apa? Iya. Perbandingan. Dia mengkomparekan dirinya dengan orang lain. Bukan sesungguhnya dia ingin belajar, tapi kerana dia ingin, dia melihat orang lain, jadi dia compare. Jadi kita harus, itu belenggu. Kita jangan tackle dulu. Kita langsung ke yang kita cari adalah inner drive. Okey, teman-teman anda dah berjaya sebagainya. Kalaulah anda diberi pilihan dalam banyak teman-teman anda itu, siapa yang anda ingin jadi? Ini antara cara ya. Anda bisa explore banyak. Oh, saya ingin jadi seperti dia, si A. Ceritakan tentang si A kepada saya. Oh, dia pun cerita tentang si A. Jadi yang menarik pada anda tentang si A apa? Dia pun cakap ya? Apa yang membuatkan anda ingin menjadi seperti si A? Oh, saya melihat dia contributionnya seperti ini. Okay. Apakah anda akan mencapai itu dengan anda sambung belajar? Oh, dia akan, kadang-kadang dia langsung jadi, kenapa ya? Tadi saya katanya mau sambung belajar, tapi bila digali, dia keinginannya sebenarnya lain. Berubah. Di situ kita cari lagi apa sesungguhnya inner drive-nya. Jadi jangan terus percaya. Harus ada sesuatu di dalamnya yang dia sendiri tidak lihat. Kita membantu, para coach membantu dia melihat dari atas hingga lebih luas apa yang dia lihat, hingga dia lebih jelas. Oh iya, sebenarnya saya bukan mau sambung belajar ya. Saya sebenarnya ingin menjadi orang yang bermanfaat seperti teman saya si A. Tapi dia, saya lihat dia punya master. Jadi dia merasa orang tu punya master, jadi dia pun ingin punya master. Tapi sebenarnya bukan master itu yang dia inginkan. Dia ingin bermanfaat. Bisa tak anda menjadi seperti dia yang bermanfaat sebelum mempunyai master? Oh, bisa. Bagaimana? Cuba ceritakan pada saya. Oh, dia cerita langsung. Ya, saya kan bisa lakukan ini langsung. Anda akan terkejut melihat manusia punya potensi yang kadang-kadang kita lihatnya biasa-biasa saja. Kerana dia tertutup aja. Manusia itu semuanya luar biasa, hebat-hebat. Dengan coaching ini kita mengeluarkan ya. Yang ketiga baru kita conclude, menemukan inner drive. Ini saya tidak detail ya, bagaimana nak detect emosinya. Anda harus try. Tapi anda biasanya tanda-tanda inner drive itu dia akan bicara sesuatu yang emosional. Saya itu kan sebenarnya saya ingin membalas jasa guru saya. Saya sangat, kalau saya teringat guru saya akan sangat sedih. Itu dah tanda-tanda sedih. Apa yang membuatkan anda sedih? Gali lagi. Di situ akan ditemukan inner drive ya. Kemudian baru kita conclude, menemukan keinginan terdalam, inner drive. Coach menyadari inner drive pulling or pushing. Si coaching faham atau tidak, enggak apa-apa. Kita dulu, dia sebagai coach kita tahu, ini dia sedang ingin pulling, dia ingin memberi, mengeluarkan. Bukan ingin pushing, bukan pulling ya. Jadi kalau kita sedang pulling, saya ingin disayangi. Sejak dari kecil saya tidak pernah disayangi oleh ibu ayah saya. Inner drive-nya kasih sayang, dia tapi sedang pulling.
yang membuatkan anda ingin disayangi oleh ibu ayah? Kan cari anak. Seharusnya anak kan mendapat kasih sayang. Sementara anda tidak dapat kasih sayang, bisa tak anda memberi kasih sayang? Coba balikkan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini bisa diberikan contoh-contoh, tapi lebih menarik kalau anda explore sendiri. Jadi tidak ada salahnya. Yang penting ada frame. Dalam coaching 3.0 coaching ini yang penting adalah frameworknya. Anda faham apa itu inner drive, tanda-tanda inner drive, anda faham apa itu tanda-tanda emosi, anda faham apa itu limiting belief, dan faham orientasi, anda explore aja. Nanti ada akan, oh ini ya yang coach sudah maksudkan dengan inner drive. Kebanyakan dari para coach yang belajar dengan saya, waktu pulang tu masih belum berapa ini. Tapi bila dia lakukan, nanti dia WhatsApp saya langsung. Coach, saya dah jumpa tadi, saya jumpa orang ni, inner drive-nya ini. Wah, dia happy coach, saya juga happy sangat dapat membantu orang. Anda cuba aja, akan terkejut nanti ternyata orang itu Masya Allah banyak sekali. Dorongan kebaikan dalam diri manusia itu terlalu banyak, setiap hari datang, tapi nggak ada yang bantu untuk menjadikan realiti. Okey? Jadi ini anda baca sahaja untuk pengetahuan anda. Yang saya ingin tekankan di sini, oh ya sedikit. Ini auto coaching. Stepnya juga different dengan coaching yang biasa. Kalau kita pakai grow model, kalau biasa coaching setengah orang memakai grow model, tapi di sini ada yang special. Ya ini kita dapat managing barrier juga. Walaupun kita dah designing goal, kita tanya step, langkah yang nak dilakukan, managing barrier. Apa yang mungkin menggagalkan usaha bapa? Kita dah bawa dia berfikir jauh ke depan dan apa solutionnya. Dia dah siap, dah ada. Okay, kalau ini yang bisa menggagalkan ini, dia pasti dari pengalaman lalu kan. Langsung, tapi bukan difokus di situ, langsung fokus solutionnya apa. Okay. Dan ini di catatan itu ada. Dan saya tidak expect anda bisa melakukan semua. Anda lakukan sedikit aja dah okey. Cuba dengan dream memakai ini. Watching dream itu dia sebenarnya start dari sini. Tapi kita dah ada agendanya nak tahu dreamnya. Jadi kita tidak payah tanya yang lain-lain, hanya fokus saja. Apa dream anda itu? Gali inner drive-nya di sini. Okey. Dah jam berapa? Dah selesai. Ini bisa. Saya akan kaitkan sedikit sebelum ini selesai. Saya akan kaitkan sedikit dengan QX kemarin, menjelaskan sedikit perkaitannya. Okey, ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Iman tentang supra potential. Bagaimana nak unlock your supra potential? Ada 6 step. Dan saya akan menggunakan bahasa 3.0 coaching untuk menjelaskan ini Supra conscious sama. Ini inner drive. Bagaimana mengeluarkan inner drive kita? Yang pertama strong why. Strong why ini adalah orientasi. Orientasi kita, missionnya dia, purpose. Ketemukan purpose anda di sini. Okay? Dah ketemu inner drive, mau mengeluarkan. Kalau QX, dia tidak menemukan dahulu, dia melakukan ini supaya yang ini muncul. Itu different ya. Kalau QX, kita melakukan ini kerana ini adalah programming harian. Setiap hari kita melakukan hingga akhirnya yang ini muncul keluar. Tapi kalau coaching, yang kita cari adalah ini. Kerana kita one to one. Ya, kalau QX, ia adalah apa istilahnya, daily
habit adalah kehidupan yang kita jalani, jadikan dia satu disiplin, ya. Itu bedanya. Tapi kalau coaching kan bila ada case, bila ada hal sesuatu baru kita tangani. Jadi yang tu langsung ke sini. Okay, itu differentnya, ya. Okay, anda luar biasa. Orang lain belajar ini banyak kelas, tapi anda gabungkan semua sekali. Jadi saya harus buat linknya, ya, supaya tidak ulang confuse. Apa yang belajar? Tak sure saya yang mana yang belajar. Pintar ya, insyaAllah. Okay, ini purpose, ya. Purpose, harus ada purpose. Kalau tidak, supra potential anda tidak muncul. Kalau anda tidak the high purpose ataupun orientasinya spiritual, sukar ini nak muncul. Kerana anda berbuat untuk diri, material yang ini diberikan untuk yang berbuat untuk umat. Strong purpose. Okay, yang ini programming memory bank. Ini limiting belief. Kalau di 3.0 coaching, kita handle one by one. Setiap inner drive muncul, kita akan bersihkan limiting belief, ya. Tapi ini adalah kita programkan. Maksudnya fokus hal-hal yang positif, fokus hal-hal yang kita inginkan. Walaupun ada kaedah, ya, kaedah kita mendelete pengalaman lalu sebagainya, itu hanyalah satu proses untuk membantu memfokus sahaja sebenarnya. Seolah kita manipulate our brain, ya, kita memberitahu brain kita yang ini dah di-delete, padahal masih ada. Tapi kita memberitahu ini dah di-delete hingga akhirnya kita enggak fokus lagi ke situ, ya. Itu teknik ataupun method, ya, dalam memprogram memory bank. Tapi kalau dalam 3.0 coaching, kita handle one by one. Itu kerana, tapi kita tidak bisa handle banyak. Satu persatu saja. Setiap inner drive maybe akan ketemu satu atau dua limiting belief. Itu ditangani. Ada masa saya tidak langsung tangani. Saya keluarkan dulu inner drive-nya, buat action plan, nanti baru di tackle khusus kalau limiting belief-nya itu sangat berat, ya. Okey, yang ketiga, controlling amygdala. Okey, apa bedanya amygdala? Bapak ada pertanyaan tadi, kan? Apa bedanya amygdala dengan inner drive? Dua-duanya beberapa second sahaja muncul, ya? Kalau inner drive itu adalah dorongan ke arah kebaikan. Kalau amygdala adalah tarikan ke belakang. Kalau inner drive tarikan ke depan. Anda faham? Inner drive tidak akan membuatkan kita berhenti. Inner drive adalah satu force untuk kita action, kita lakukan sesuatu. Tapi kalau amygdala adalah tarikan untuk kita stop, jangan melakukan sesuatu. Kedua-duanya adalah mekanisme ataupun tools yang Allah siapkan, Tuhan siapkan dalam diri kita untuk memprotek. Satu keluar, satu kontrol. Satu tekan gas, satu tekan rem. Cantik, kan? Allah menciptakan kita tu perfect. Bayangkan mobil tanpa rem. Siapa berani drive? Jadi amygdala itu tujuannya mengkontrol. Kadang-kadang kita di-force terlalu, wah saya ini lakukan itu, lakukan ini, tanpa mempertimbangkan sedikit. Tapi amygdala ini dia akan membuatkan kita sedikit berfikir. Jadi kerana itu amygdala tidak harus diikut, tapi kita stop sebentar untuk berfikir dan move lagi ke depan, ya. Contoh, ya, brain kita ataupun amygdala ini, amygdala kan dalam brain, itu disiapkan untuk memberitahu kalau kita lagi ni, bayangkan jurang di bawah. Saya di atas gunung, di bawahnya jurang. Kalau amygdala saya berdiri di sini je, takut, jangan dekat, jangan. Dia menjaga saya. Dia menjaga saya. Jangan, bahaya. Saya hati-hati. Tapi bila saya tahu, itu amygdala. Ini kan masih ada jarak. Saya ikat badan saya dengan tali, ikat supaya saya tidak jatuh. Saya bisa tak berdiri di tepi?
Bisa dengan lebih selamat. Amigdala membantu kita supaya hati-hati, bukan untuk stop. Tapi ramai orang nggak faham amigdala membuatkan dia stop. Inner drive membantu kita keluar. Kerana kalau inner drive tidak ada, hanya logik, kita tidak akan melakukan satu hal-hal yang fenomenal, out of box. Dan kita akan hanya di comfort zone kita aja. Okay, itu bedanya. Activating rest. Kalau dalam 3.0 coaching, itu kita kan hadapi isu satu persatu. Ya, jadi kita akan fokus inner drive dan membersihkan limiting beliefnya, orientasinya, langsung dia action. Namun kalau dia tidak dalam daily life-nya, kan coaching hanya sejam, mungkin 1 bulan 1 jam. Tapi dalam daily life lainnya, dia fokusnya, restnya digunakan untuk hal-hal yang negatif. Coaching itu juga akan kurang impact. Jadi dia harus diingatkan dengan apa yang dia ingin capai, dan juga dengan ilmu QX membantu faham tentang rest dan start fokus pada hal yang benar. What you focus on, expand. Ingat itu saja penting. What you focus on, expand. Apa saja yang anda fokus, dia akan membesar. Yang baik anda fokus, kebaikan itu akan membesar. Yang buruk anda fokus, keburukan itu akan membesar. Jadi kalau anda fokus kebaikan pada suami, walaupun kecil, dia akan membesar kebaikan. Tapi kalau anda fokus keburukan, kelemahan itu juga akan membesar. Itu activating rest dalam hal yang bahasa yang simple, ya. Jadi di coaching kita membantu mereka fokus pada hal yang benar. Namun tidak hanya cukup dalam sesi coaching, kehidupannya hariannya harus. Yang membedakan dengan ilmu coaching, kita akan faham bahawa bila emosi datang, jangan di-ignore. Kalau kita hanya memahami positive thinking, maka bila ada emosi yang tidak enak, kita akan flip terus. Itu bahaya, kerana kita gagal mengenal signal, inner drive, isyarat, message dari Tuhan pada kita. Kita rasa, wah saya tak happy ya. Apa yang membuatkan saya rasa tak happy? Kalau barat, langsung positive thinking, switch hal yang lain. Di 3.0 coaching kita diajar apa yang membuatkan kita tidak enak. Inner drive apa yang sedang tersentuh, itu kita cari. Hingga inner drive itu kita angkat menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan. Contoh, ya, kita ada terkasar bahasa dengan anak, tertinggi suara, pasti inner drive itu tidak akan happy. Hati, emosi kita terasa, ada rasa sesal. Ada rasa sesal. Kenapa ya tak enak ni, rasa sesal. Oh, inner drive saya tadi menyayangi. Jadi apa yang harus saya buat? Harus pergi ke anak. Ibu sayang kamu. Apa yang ibu lakukan tadi mungkin benar, mungkin salah, tapi yang pasti kerana ibu sayang kamu. Itu yang kita sampaikan. Kita tidak bahaskan lagi tadi benar atau salah, tapi yang kita sampaikan apa? Kasih sayang kita itu. Kita keluarkan. Baru inner drive akan tenang. Inner drive ni power kan? Kalau kita ignore, sudah, enggak apa-apa, esok anak pasti lupa. Kita sering begitu kan? Kita abaikan emosi itu. Enggak apa-apa, esok kita bangun pagi, kita harap kita lupakan hal itu. Memang emosinya udah lupa, tapi inner drive kita jadi signalnya tidak diikuti. Walhal kalau kita minta maaf, impactnya ke anak tu luar biasa. Tapi kerana kita ignore, kita kata esok dia lupa, ternyata anak enggak lupa. Sampai besar dia ingat. Sampai besar tertanam di fikirannya, ibu ayah itu tidak pernah silap. Ibu ayah itu tidak pernah bisa minta maaf. Bila dia menjadi seorang ayah atau ibu, dia juga bersifat yang sama. Sebagai ayah, enggak perlu minta maaf. Itu bahaya sekali bagaimana itu diturunkan terus, ya. Okay, jadi inner drive itu sebenarnya memberitahu, waktu kita salah juga diberitahu. Tak enak. Ada inner drive yang bagus yang harus kita lakukan. Apa? Saya sayang anak saya sebenarnya.
responnya itu kerana itu saya bila marah, saya rasa guilty. Tapi saya tidak bicara soal marah tadi. Teguran tadi enggak dibicara lagi, dah kita dah tegur dia. Tapi kita sampaikan saya kasih sayang itu ya. Ini penting ya. Okey. Managing respon. Ini Pak Iman dah jelaskan ya tentang E plus R sama dengan O. Oh Pak Ari ya. Okey. E event, respon kita akan jadi outcome. Respon ini kalau dalam 3.0 coaching adalah feeling tadi, thinking dan feeling. Ya. Thinking, emosi yang digabung dengan thinking atau thought itu akan membentuk feeling. Jadi di situ respon kita. Jadi kalau contoh hari hujan, itu event kan, hari hujan. Apa respon kita? Kita nak keluar. Allah hujan lagi. Setiap hari hujan. Outcome-nya apa? Tak happy. Enggak buat apa-apa. Membazir waktu duduk di rumah, akhirnya nonton TV. Kita ubah respon. Lihat hujan, Masya Allah hujan, Alhamdulillah banyak tumbuhan dapat minum. Bumi dibersihkan dari semua kekotoran. Tapi saya harus keluar. Ya saya kan ada payung. Biar basah sedikit, enggak apa-apa, bawa baju spare, simpan dalam beg. Bawa, kalau basah ditukar baju nanti. Respon. Outcome-nya apa? Kerja kita tetap jalan. Jadi yang menentukan event atau respon? Respon. Tapi yang selama ini yang kita salahkan apa? Event. Saya jadi begini kerana majikan saya tidak pernah memberi peluang pada saya. Apa outcome-nya? Sampai bila dia begitulah. Tapi kalau responnya nggak dinaikkan pangkat, nggak apa-apa. Saya sedang contribute, saya melakukan yang terbaik, saya akan lakukan the best lagi yang boleh. Akhirnya dia tambah rajin. Outcome-nya dia happy, dia melakukannya. Dan maybe dilihat, oh ternyata dia tidak dinaikkan pangkat juga, tetap sama pekerjaannya. Jangan naikkan pangkat. Itu respon. Jadi banyak hidup kita ini sebenarnya kerana itu yang baiknya dari Allah, yang buruk itu dari diri kita sendiri. Respon. Kalau dikaitkan dengan 3.0 coaching, kita memahami tadi ya, emosi dengan feeling. Jadi kita membantu para coaching kita. Itu kalau di 3.0 coaching ada namanya 3.0 coach mindset. Antaranya ada 5 mindset 3.0 coach. Salah satunya adalah the frame of mind. Ini things do not change, we change. Bila kita mengcoaching orang, biasa orang akan menyalahkan orang lain. Suami saya seperti ini, bos saya seperti ini, anak saya seperti ini. Dan kita tidak bawa ke situ. Kita bawa, okey, suami anda seperti ini, apa yang bisa anda lakukan untuk menjadikan keadaan ini lebih baik? Akhirnya ke dia semula, apa yang perlu dia lakukan ya? Terus ke diri, apa saja dia cerita tentang orang di luar kerana dia tidak boleh merubah orang lain. Yang boleh dia rubah adalah dirinya sendiri. Itu responnya. Dan yang terakhir, connecting quantum field. Itu automatik kalau dalam 3.0 coaching. Bila kita ketemu inner drive, kita sedang connecting. Orang kalau menemukan inner drive itu, dia langsung connect dengan sebab penciptaannya. Jadi kita membantu orang kembali ke fitrah. Kita sebenarnya membantu orang kembali kepada source-nya yang sebenar. Jadi setiap kali kita meng-coaching, dia ketemu, oh ternyata, kadang-kadang kita rasa simple je, ternyata saya itu sebenarnya ingin menyayangi. Saya bukan jahat ya. Kadang-kadang orang hanya mendapat kesadaran itu. Biasa orang ini merasa dirinya jelek, merasa dirinya tak bagus, merasa dirinya tak perform.
Jadi tugas kita adalah bagaimana dia melihat sisi lain dirinya, di sisinya sebenar. Ya, ini dia seorang yang luar biasa. Dia ada dorongan ingin menyayangi, ingin membantu, ingin menjaga yang selama ini tertutup. Yang dilihat orang dan dilihat oleh dirinya sendiri adalah tutupan itu, yang menutup itu. Saya malas, saya tidak bertanggung jawab. Tapi bila digali ternyata dia ingin menyayangi, dia ingin menjaga, melindungi. Ada semua dalam diri manusia. Dan itu dia akan merasa happy. Dari situ kita start membuat action plan. Jadi kita connecting to quantum field itu adalah bila menemukan inner drive. Okay? Jadi kalau di QX, ini adalah mindsetnya. Ini baru mindset ya. Dia ada di sini berapa 7 ya? Habit 9 habit yang perlu dijalankan. Yang pertama adalah grateful heart. Itu yang paling penting. Jadi dengan 9 habit itu dijalankan, ini akan dengan mindset yang ini dijalankan habit di luar, keluarlah supra potential. Okey, sebagai kesimpulan terakhir dari saya, ini dia 3.0 coaching model yang bisa digunakan untuk diri anda sendiri. Start from diri kita, start from me. Fahami setiap yang anda ingin lakukan, anda tanya di dalam hati anda sendiri, mengapa ingin saya lakukan ini? Apa yang membuatkan ini penting untuk saya? Supaya kita faham yang sedang kita lakukan apa inner drive-nya, bukan emosi. Yang kita inginkan apa? Apa yang membuatkan kita tak bisa? Kita dah ketemukan inner drive, apa yang membuat menghalang ini dari pergi? Apa keyakinan kita yang salah, yang menjadi limiting pada kita? Oh, ternyata ini yang saya temukan. Bagaimana nak empowering belief kita? Challenge keyakinan kita sendiri. Anak saya yang nombor 2 belajar di universiti, tapi tiba-tiba memberitahu tak mau belajar, mau berhenti. Sebagai ibu, ayah, bagaimana rasanya? Marah kan? Senang aja cakap mau berhenti, mau masuk ni sukar. Tiba-tiba udah capek belajar, lagi 1 tahun aja tinggal, tak mau berhenti. Tapi kerana dah faham, okey, inner drive saya apa? Emosi marah, tapi inner drive saya, saya ingin menjaga dia, saya ingin sayang pada dia, saya ingin take care dia, ingin yang terbaik untuk dia. Lalu saya angkat kasih sayang itu, ingin menjaga itu, ajak ngobrol. Apa yang diinginkan sesungguhnya? Apa yang membuatkan dia ingin berhenti? Memahami dari sudut pandang dia. Dan semoga sedikit ilmu ini membantu bapa-bapa dan ibu-ibu semua lebih mengenal diri sendiri dan juga lebih mengenal orang lain, dan dapat membantu ke arah kehidupan yang lebih baik untuk umat seluruh manusia. Saya minta maaf seandainya ada terkasar bahasa, silap dalam penyampaian. Yang baik itu semuanya dari Tuhan, yang disampaikan melalui saya. Yang buruk itu, yang silap itu, yang jelek itu dari kelemahan saya sendiri. InsyaAllah nanti kita ada feedback yang bisa diisi online, bisa diberi masukan supaya saya juga dapat terus menjadi lebih baik. Jadi insyaAllah jumpa lagi di 3.0 Coaching Certification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berikan aplaus dan berdiri.